Tasik sebagai kota santri itu kan juga menarik untuk dikaji kan, apalagi sekarang kan musim politik nih gitu. Nah, mungkin ada relevansinya gitu. Sebagai pengamat, dosen, akademisi yang bergelut dengan dunia politik dan pesantren, mungkin bisa memberikan gambaran bagaimana sudut pandang politik dan pesantren di Tasikmalaya terkini begitu. Oke, namun saya tinggali ya Pak. Jadi sebenarnya orang beragama itu bisa dalam beberapa hal. Di dasar mula orang beragama itu beberapa hal. Ada memang orang tuh langsung percaya tanpa berpikir. Ya. Ada orang tuh berpikir dulu baru percaya gitu. Ya. Nah, harapan saya itu nanti pesantren itu mengajarkan orang beragama berpikir dulu baru percaya gitu. Supaya kepercayaannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini sebenarnya penting ya, Pak, melihat beberapa kasus di pesantren. Kan ada isu yang terangkat di media tuh, Pak, soal kekerasan seksual di daerah Jawa. Ada salah satu anak kiai yang seksual kepada perempuan. Ternyata ditilik-tilik uh, si perempuan itu jadi korban karena diimbangi sesuatu yang bersifat magis. Jadi dia percaya dalam agama ada magisnya. Nah seharusnya mah pendekatannya itu dalam agama ada logiknya. Jadi orang tuh mau berilmu beragama tuh karena pikiran dia yang bisa terukur gitu. Nah berusaha itu yang perlu dikembangkan dalam konteks pesantrenan. Karena semakin mengajak logik, maka kebenaran itu semakin terukur gitu. Kalau saya gimana Pak? Ya, sebenarnya itu yang terjadi dalam sejarah pesantren. Kalau misalkan melihat misalkan proses islamisasi di Indonesia, setelah fikih kan masuk ke tasawuf. Nah, tasawuf itu sebenarnya bukan magis sebenarnya, tapi justru falsafi, logis sebenarnya. Nah, cuma memang persoalannya uh, ketika yang logis itu dibenturkan dengan konteks barat. Pesantren satu sisi kurang bisa siap gitu menghadapi barat. Nah, akhirnya logis yang berkembang pun bukan logis yang didasari atas tasawuf. Akhirnya maka muncul gitu bahwa religius magis. Tasawuf pun akhirnya lebih dimaknai religius. Kenapa? Karena yang logik itu sering diikatkannya dengan barat. Padahal yang logis ini harusnya diikatkannya dengan tasawuf sesuai dengan tradisi pesantren yang sudah lama. Jadi awalnya dari penolakan itu resisten. Sebenarnya bukan resisten mungkin, tapi pemahaman yang tidak utuh tentang barat. Pemahaman yang tidak utuh tentang barat sehingga gagap untuk menghadapi barat. Ya, rasionalisasi yang digelembungkan oleh barat itu dianggap ancaman kan. Akhirnya justru yang magis ini kan. Nah, makanya jawabannya jadi yang magis. Padahal harusnya jawabannya logis tapi dalam tasawuf falsafi. Ya. Artinya semestinya ada keterbukaan juga kan yang harus diluruskan ya. Kalau selama ini kalau magis itu kan cenderung memang di luar ini kan, di luar jangkauan logika kan. Mau tidak mau kan si santri itu harus taklid, menerima kan gitu, nurut kan, termasuk yang
kasus-kasus itu juga boleh jadi karena itu ya. Karena takdir buta. Ya. Jadi semakin agama itu bersifat magis, maka orang itu akan takdir buta gitu. Harusnya kan bersumber yang jelas. Ya. Nah ini permasalahan karena kalau orang mempercayai sesuatu tanpa dasar pertimbangan yang logik, dia akan takdir buta. Itu kan kalau sejarah kan banyak ceritanya ya. Ya. Ada cerita Sufi Nasruddin Hoja, cerita soal takdir buta. Ya. Jadi intinya itu orang itu harus bisa diajak untuk berpikir yang logik. Nah, logik Barat memang sangat bagus ya. Nah, kalau kita lihat misalkan secara historical, Renaissance pun sebagai awal mula logik di Barat itu diakomodir bahkan dijabat oleh orang-orang Islam seperti Aristoteles, dia sebut sebagai penerjemah Plato gitu. Jadi sebenarnya ada kontribusi Islam dalam logisasi ilmu pengetahuan. Nah terkadang memang di kita itu masih sulit menerima kelogikan dan lebih mempercayai sesuatu yang bersifat takhayul. Penjelmaannya mungkin kita lihat seperti pamali. Pamali itu kan suatu hukum yang tidak menjelaskan arti hukum yang sebenarnya. Itu yang jadi permasalahan. Orang percaya gitu. Harusnya kan ada kajian lebih misalnya kalau saya pribadi ya dalam melihat konteks agama masyarakat ataupun apapun bersifat memang bersifat akademik, apalagi di era sekarang kelogisan itu bisa jadi sangat penting sebagai ukuran suatu kebenaran. Itu kalau ukuran Sebetulnya sejak dulu juga sudah open mind ya sebetulnya ketika ada yang menerjemahkan pikiran-pikirannya Plato kan, Yunani gitu. Itu di kalangan Islam kan. Kenapa bergeser? Ada pergeseran tiba-tiba kalau di ke sini masuk ke sini itu wah Barat paling nganggapnya wah ini orientalis gitu kan kayak begitu kan gitu ya. Ya itu kan menarik. Ya. Itu juga sempat muncul kan. Nah kalau kita berbicara orientalis kan merujuk ke Edward Said. Ya. Jadi memang orientalis itu akhirnya mengkondisikan umat Islam itu sendiri dan mungkin pesantren. Sebenarnya tadi misalkan ya religio magis itu misalnya ekspresinya banyak kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama besar dan itu tidak menjadi kajian penting yang kemudian dikembangkan lagi di pesantren. Ini kata siapa? Saya beberapa kali misalkan baca Gus Baha itu disampaikan oleh Gus Baha yang orang pesantren asli gitu. Artinya apa? Yaitu artinya memang kalau mengikuti pernyataannya Gus Baha itu di pesantren saat ini itu religio magis yang lebih berkembang dibandingkan religio logisnya. Religio logis. Jadi maksud logis di sini kan bukan berarti ke barat sebenarnya. Karena yang dimaksud logis ini kan tradisi ilmu gitu, tradisi ilmu. Nah, tradisi ilmu di pesantren itu sebenarnya sangat kuat. Nah, cuma kenapa melemah? Nah, pertanyaannya itu, kenapa melemah? Justru yang muncul itu religio magis. Tidak religio logis. Sempat ini jadi pembahasan di kelas pesantren dan politik. Jadi salah satu itu mata kuliah ya? Iya, mata kuliah. Wah, mantap. Jadi salah satu alasan itu begini. Misalkan kita ambil contoh Tebu Irang. Biar jelas gitu contohnya. Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim. Ya. Kan ulama besar. Ya. Nah, persoalannya kemudian Wahid Hasyim meninggal ketika usia muda. Ya. Padahal Wahid Hasyim ini ketika tahun 30-an itu sudah membuat kelas di mana tinggi-petinggi pesantren itu membahas Islam dan kemudian dipimpin oleh Wahid Hasyim membahas Barat juga. Ya. Jadi ini permasalahan nih Barat gini dalam ragam ekspresi ya itu dibahas oleh Wahid Hasyim. Selepas Wahid Hasyim meninggal, nggak ada yang membahas itu lagi, tidak ada yang melanjutkan gitu ya. Ilmu hilang lenyap gitu ya. Dan kemudian Tebu Irang malah fokus membangun sekolah-sekolah yang mengikuti kurikulum nasional. Memang dengan cara itu pesantren bertahan berkembang dengan model seperti itu.
Tapi kemudian peran-peran yang dulu sebenarnya dilakukan oleh Hasyim Asy'ari dan Wahid Hasyim tidak tidak estafetanya terputus kan. Betul, estafetanya terputus. Nah, jadi eh, apa ya? Itu mungkin jadi salah satu contoh penjelas kenapa kok tradisinya menurun. Padahal sebetulnya tradisi yang katakanlah di sekolah-sekolah Islam modern sekarang itu sebetulnya kan dari pesantren kan, tradisi itu kan. Tapi kenapa di pesantren sendiri memudar begitu? Bisa dibilang seperti itu nggak? Kasus lain, nah ini kasus lain lagi. Kasus lain, oh, sebenarnya ulama-ulama dulu sering menyebutkan bahwa seburuk-buruknya manusia itu adalah ulama, katanya. Kenapa ulama yang takut kepada manusia? Nah, salah satu indikatornya ulama takut kepada manusia itu adalah ketika ulama datang ke istana. Ya. Nah, jadi kan harusnya istana yang datang ke ulama, nah, yang menunjukkan bahwa ulama itu memegang komisi. Nah, persoalan besarnya pesantren itu kan tergantung ulamanya, karena yang punya ilmu itu kan ulama. Ketika ulamanya itu datang ke istana, datang ke politik, nah itu sebenarnya menurunkan derajat dan tradisi keilmuan di pesantren. Itu ada dibahas di mata kuliah politik Ya. Dan pesantren, kecenderungan itu. Ya, misalkan gini aja sekarang, coba lihat pesantren-pesantren yang kuat sekarang, biasanya itu yang ulamanya itu nggak datang ke sana. Bisa dibuktikan lah. Di Tasik aja misalkan coba. Ya. Kenapa? Karena memang posisi ulamanya yang menjaga. Dan pesantren itu ya ruhnya itu ulamanya, karena ilmunya itu ada di ulamanya. Dalam kajian sosiologi politik sebenarnya terjelaskan. Ada satu disertasi Jackson. Jackson itu menjelaskan tentang kepemimpinan di Priangan. Jadi Jackson itu saya simpulkan dalam konteks yang saya pahami, kepemimpinan ulama di Priangan itu sebenarnya kepemimpinan yang bukan semata-mata karena ilmu agamanya, bukan, tapi kepemimpinan karena kontribusi dengan masyarakatnya, kepemimpinan karena berbaur dengan masyarakat. Dan kata Jackson, kepemimpinan ulama di Priangan itu waktu sehingga dia disebut ajengan dengan segala wibawanya itu, waktunya itu 20 sampai 25 tahun. Makanya misalkan kenapa ada abah sepuh, ada abah anom. Karena abah anom itu dikader oleh abah sepuh sejak anom, gitu kan, ceritanya kan begitu. Kirain sepuh padahal masih anom, jadi abah anom. Nah, tradisi itu yang kemudian hilang. Jadi tradisi yang ditunjukkan dalam cerita abah anom itu yang hilang. Jadi harusnya dari sejak anom diajak sehingga terus berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu tradisi yang kemudian, dan tradisi itu kan susah menjaganya. Karena dalam penelitian Jackson itu 20 sampai 25 tahun. Berarti kalau 20 sampai 25 tahun, kalau dikader misalkan dari sejak usia 15 tahun, baru 40 tahun. Itu penelitian Carl D. Jackson. Ya. Carl D. Jackson bukan? Ya. Nah, penelitian itu kan memang konteksnya tentang integrasi nasional. Tapi kemudian penelitian itu datang ke masyarakat. Nah, saya membaca utuh karena itu skripsi saya. Membaca utuh menggunakan analisis wacana. Sampai dari itu tuh saya berkenalan dengan Ayub Rosidi, Endi SK Jati. Pokoknya berkenalan dengan dunia Priangan gitu. Nah, sampai pada kesimpulan itu. Menarik. Nih teman-teman, saya kebetulan lagi iseng aja ini ngobrol, jadi tadinya nggak bakal saya rekam, tapi tadi ada yang menarik.
Islam religiologis dan Islam religio magis gitu. Dikaitkan dengan konteks pesantren masa kini dan panggung politik kan berkelindan ternyata. Yang sebetulnya kalau tadi dari cerita dosen-dosen muda ini Islam itu sebenarnya sudah open mind ya dari dulu. Nah, cuma sekarang kenapa terjadi pergeseran? Kalau jadi kita ini udah secara rasionalitas ya. Kalau saya lihat sih perubahan dari uh, religiologis ke religi magis, saya istilahkan karena investasi ketakutan. Jadi orang beragama itu karena dia takut gitu Pak. Kayak misalkan, kenapa harus sedekah? Karena takut hartanya akan hilang. Kenapa? Jadi orang itu beribadah karena ketakutan. Nah itu permasalahan besar. Makanya ketika sudah muncul ketakutan, hal yang bersifat logik pun tidak akan masuk gitu Pak. Kalau oleh hal-hal yang bersifat mistis. Ya. Jadi misalkan orang takut hantu, karena ketakutan itu dia jadi percaya hal yang mistis. Padahal harusnya kita beranjak ke hal-hal yang bersifat logik. Makanya menurut saya penting kita belajar pada sufi-sufi yang sudah lama. Misalkan kepada Nasruddin Hoja, bicara soal Islam dengan humor, atau kepada siapa namanya tuh salah satu sufi yang menjalankan Islam itu dengan cinta gitu. Jadi mungkin kita harus sedikit bercinta dan humor dalam beragama supaya lebih syahdu ya Pak, daripada berbicara ketakutan terus menerus gitu Pak. Supaya logik itu muncul dan mistis itu semakin menghilang. Itu kalau orang Memang kan sebetulnya ada yang di luar jangkauan kita kan. ada Ya Allah juga di ayat juga kan kalau bertanya tentang raub kan itu bukan wilayahmu gitu. Mungkin ada sisi-sisi itu ya. Nah, tapi tidak semua kan. Yang menarik itu sebetulnya open mind ya. Nah istilah open mind itu anak-anak muda nih sekarang. Ayo kita open mind. Nah, yang jadi persoalan itu sebenarnya gini. Kadang ketika open mind ada uh, ada batas juga yang akhirnya dilewati. Kebablasan ya. Kebablasan. Nah, Kenapa kebablasan? Karena ketika membuka diri, dia tidak berpijak pada landasan yang kokoh. bentengnya. Ya, bentengnya nggak berpijak pada landasan yang kokoh. Jadi misalkan uh, dia mengkritik ulama-ulama besar, tapi kemudian tidak mengkritik uh, basis yang dia pergunakan untuk mengkritik ulama besar. Oke. Jadi uh, jadi memang ada apa ya, satu sisi open mind itu penting, tapi juga kadang open mind itu jadi kebablasan. Kebablasan. Jadi langkah yang ideal itu sebetulnya ini sekalian closing. Apa yang harus dilakukan supaya nilai-nilai universalnya tetap terjaga begitu. Ya open mind terbuka tetapi harus ada rambu-rambu juga kan. Uh, Mungkin tiga hal ya. Satu, kita harus membuka kembali, pesantren itu harus membuka kembali kitab-kitab besar dari ulama Islam. Misalkan pesantren ada nggak di Tasik yang membahas mukadimah? Misalkan pesantren ada nggak di Tasik yang membahas Ihya Ulumuddin? Tapi dengan konteks sekarang, mukadimah dengan konteks sekarang, ada nggak? Itu satu. Jadi pesantren harus berani membuka kitab-kitab yang lama dengan konteks sekarang. Harus memiliki kemampuan itu. Kemudian yang kedua, pesantren harus kembali dengan masyarakat, membangun tradisi yang sejak dulu itu sudah dibangun oleh ajengan-ajengan di sini. Nah, terus yang ketiga ini kaitannya dengan politik, gitu ya. Jadi pesantren harus membangun marwah, membangun daya tawar dalam politik, dan daya tawar itu muncul ketika pesantren punya harga kedirian ya. Nah, gitu. Kedirian
punya harga punya kedirian gitu, Independensi. segala macam. Karena kalau tanpa hal itu dihadapkan dengan politik segala macam, ya, ya susah begitu. Rapuh. Karena itu tuntutan. Jadi gini, mungkin politik menjadi tuntutan jangka pendek, tapi ada jangka panjang yang kemudian dikorbankan. Dalam banyak hal kami menemukan misalkan pesantren besar nggak usah lah disebutkan, justru masyarakat sekitarnya jadi antipati gara-gara tidak punya kedirian itu dalam politik. Jadi 3 hal itu kalau menurut saya. Kalau dan saya ingin melengkapi ya dari dikatakan oleh Pak. Kalau saya paling penting, baik dari pesantren maupun sekolah umum, anak-anak itu perlu diajari untuk berfilsafat sejak dini. Kenapa? Karena supaya ada fondasi berpikir yang jelas, bahkan sejak kecil gitu. Karena kalau tidak kuat secara filosofis di awal, nanti akan berbentur dengan hal yang berbeda. Misalkan soal pendidikan dan karakter. Beberapa riset yang mungkin kita gunakan, seperti kita kenal orang-orang pendidikan itu namanya Profesor Lihonan. Dia penelitiannya di Amerika. Cara berpikir karakter mereka dengan karakter Indonesia itu berbeda. Bahkan dalam beberapa sekuen bukunya, dia mengatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara agama dengan moral. Makanya di Amerika tidak ada kurikulum ataupun mata pelajaran agama. Kan kita tidak mungkin menganut itu diterapkan di Indonesia. Maka kita pun harus harus siap berpikir secara mandiri. Nah makanya menurut saya pribadi penting untuk bagi mungkin anak SD itu sudah belajar soal filsafat yang paling simpel, misalkan belajar soal silogisme. Jadi orang tuh tahu mana premis mayor, minor, kita mengambil kesimpulan itu. Nah, Logika dasar ya. logika dasar itu harus dibangun. Jadi jangan sampai orang tuh mengenal logika dasar ketika dia mau masuk kuliah gitu, belajar SBMPTN baru belajar silogisme. Tapi di kuliah juga mata kuliah filsafat tidak jadi mata kuliah wajib. Dulu masih wajib saya. Oke, menarik. Jadi memang logika dasar itu penting ya, ditanamkan sejak dini. Ini obrolan iseng mengalir begitu saja di tepi sawah yang hijau. Ini sebetulnya ini seperti settingnya pertemuan Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo. Tapi ini masih hijau. Kalau itu mau dekat musim panen ya, panen. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi. Salam hangat, rahayu, bagja, walia.